Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini saya ingin bercerita tentang sosok Kiai. Nah, Pak Kiai yang satu ini sangat sederhana. Perilaku dan pikiran-pikirannya menarik untuk dijadikan contoh dan dikaji lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kehidupan yang selaras dengan alam. Suatu ketika seorang santri bertanya, "Pak Kiai, di zaman yang sudah modern sekarang ini, panjenengan dan keluarga kok masih minum menggunakan gelas yang terbuat dari bambu?" Pak Kiai bilang, bambu di belakang rumah kan banyak, perlu dimanfaatkan, ditebang seperlunya, dan nanti akan tumbuh tunas baru. Gelas dari bambu ini sangat awet, murah, fungsional, tahan panas, airnya menjadi lebih segar. Jika gelas ini jatuh, belum tentu pecah. Gelas ini alami, jika rusak atau sudah bosan dan dibuang ke alam, maka gelas ini akan cepat diurai oleh alam, jadi tidak menjadi sampah. Menggunakan gelas dari bambu akan mengurangi penggunaan gelas dari kaca, keramik, ataupun plastik, dan juga akan mengurangi produksinya. Pada proses pembuatan gelas kaca, pasti melibatkan beberapa zat kimia seperti sodium karbonat dan lain-lain, dan membutuhkan suhu tinggi. Pada pembuatan plastik dan keramik juga begitu, dan yang pasti akan menimbulkan limbah pada proses pembuatan gelas kaca atau plastik. Pak Kiai bilang bahwa menggunakan gelas dari bambu merupakan bagian dari upaya untuk sedikit mengerem laju kemodernan yang pasti akan merusak alam. Tidak saja menggunakan gelas dari bambu, piring yang digunakan juga terbuat dari anyaman bambu dan diberi alas daun pisang. Daun pisang yang telah digunakan kemudian diberikan kepada kambing yang berada di belakang rumahnya. Pohon pisangnya selalu muncul tunas baru yang menghasilkan buah, dan daunnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Menurut Pak Kiai, ini juga untuk mengurangi produksi piring dari keramik yang pembuatannya butuh suhu tinggi, yang berarti pemborosan energi, dan harganya pasti lebih mahal karena butuh peralatan sedemikian rupa, dan dalam proses pembuatannya pasti akan menghasilkan limbah yang pada akhirnya memperburuk kualitas alam. Rumah Pak Kiai juga terbuat dari bambu, sedikit menggunakan batu bata dan semen, hanya bagian bawah dan lantai yang menggunakan batu bata dan semen. Beliau bilang, banyaknya bangunan yang terbuat dari semen dan terus muncul bangunan baru yang membutuhkan semen akan semakin mengeksploitasi alam. Pabrik semen akan terus mengeruk bahan untuk membuat semen. Gresik sudah dieksploitasi sedemikian rupa sehingga alamnya menjadi rusak. Sekarang pindah ke Tuban untuk mengeruk bahan pembuatan semen. Pasir, batu juga ditambang di mana-mana untuk bahan bangunan, sehingga pasti akan terus menurunkan kualitas alam. Membajak sawahnya selalu menggunakan kerbau. Menurut beliau, ketika kerbaunya membajak sawah, kemudian kerbaunya neletong, maka teletongnya bukan menjadi masalah, justru memberi manfaat. Ketika kerbaunya lapar di sela-sela membajak, kerbau itu kemudian merumput di pinggiran sawah. Beliau tidak mau menggunakan traktor. Traktor menimbulkan asap, maka mencemari udara di sekitar sawah. Jika olinya netes, maka menjadi masalah. Jika kemudian traktornya lapar, bensinnya habis, maka harus beli bensin, dan ini pemborosan. Kerbau bisa regenerasi secara alami, tapi traktor jika sudah rusak maka diperlukan onderdel baru yang kemudian terus diproduksi, yang bahannya pasti dengan cara eksploitasi alam, dan pabriknya pasti menimbulkan polusi dan limbah. Banyak hal lain yang dilakukan oleh Pak Kiai dengan prinsip selaras dengan alam yang mungkin sangat susah untuk dicontoh. Apalagi bagi kita-kita yang hidup di kota-kota dengan paradigma seperti sekarang ini yang maunya selalu instan. Tapi semangat dan pola pikirnya mungkin bisa menjadi inspirasi. Pak Kiai pernah bilang bahwa alam tidak pernah memproduksi sampah. Artinya semua yang diproduksi alam pasti merupakan sebuah siklus yang sangat canggih yang juga akan kembali kepada alam dan memberi manfaat bagi kehidupan. Manusialah yang memproduksi sampah. Teknologi buatan manusialah yang memproduksi sampah. Ketika sebuah teknologi menghasilkan sampah,
maka pasti ada yang keliru dari konsep teknologi tersebut. Menurut Pak Kiai, bahwa ilmu pengetahuan yang kita pelajari sebenarnya bukan untuk menghasilkan teknologi, tetapi ilmu pengetahuan yang kita pelajari adalah untuk memahami konsep penciptaan, untuk memahami petunjuknya, sehingga kemudian melahirkan kesadaran untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alam dan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian seorang santri nyeletuk, jika tidak menghasilkan teknologi, maka kita tidak akan maju, Pak Kiai. Pak Kiai kemudian bilang, untuk apa kemajuan yang melahirkan keserakahan, melahirkan ambisi untuk menguasai, menciptakan kerusakan, mengeruk dan mengeksploitasi alam, menciptakan kemiskinan, melahirkan kemunafikan. Inilah yang juga merupakan ketidakbenaran dalam memahami kemajuan. Kemajuan bukan berkaitan dengan gedung-gedung tinggi. Kemajuan bukan berkaitan dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Kemajuan bukan berkaitan dengan teknologi. Tetapi kemajuan pada hakikatnya adalah lahirnya kesadaran manusia untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alam. Semakin banyak yang membuat kesadaran tersebut, maka itulah yang disebut berkemajuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.